aliran Salafi, aliran Wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi tidak ada di Indonesia. Itu kata Ustadz Mujiman ya, tokoh NU yang di sini jamaahnya menanyakan pembahasan tentang mengenai masalah salaf. Penanya ini menanyakan aliran Salafi, aliran Wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Itu penanya yang ditanyakan kepada Ustadz Mujiman ya. Oke sahabat, coba nanti kita reaksi bagaimana tanggapan dari sang Ustadz Mujiman ini. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus saya berkarya di YouTube dan menghasilkan atau memberikan info-info atau berita-berita baru tentang cerita sekitar ya. Oke sahabat, jangan lupa tombol loncengnya juga diaktifkan untuk mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru cerita sekitar. Dan monggo langsung saja kita ikuti videonya. Ini dia. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pembahasan mengenai masalah salaf atau tadi penanya menyebutkan apa tadi? Wahabi sama salaf. Aliran Salafi, aliran Wahabi itu dianggap sama ya, sama berkuasa mungkin penanya ini ya mungkin seperti itu tanggapan dia. Jadi dia menanyakan kepada sang Ustadz. Terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, nggak boleh ya. Saja itu tidak boleh. Silakan nanti salah satu ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf, kajian salaf ya, termasuknya seperti itu. Dia jadi mereka itu mencela tidak boleh mencela bahkan mereka penguasa, itu sangat taat kepada pemerintah. Contoh misalnya pada saat Ramadan kita lihat saja. Kalau di Muhammadiyah kan pakai hisab. Berbeda dengan pemerintah. Kalau salaf enggak, mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah. Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu keputusan pemerintah tersebut itu dalam tanda kutip mendolimi mereka. Walaupun tidak itu mendolimi mereka, tapi dia itu mereka tidak melawan dan mengikuti pemerintah. Jadi itu pertanyaan yang agak aneh, karena tidak, bagaimana mungkin kemudian mereka merebut kekuasaan kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslim. Jelas tidak mungkin ya, dalam ajaran manhaj salaf itu konsepnya seperti itu, bahwa kebaikan itu bukan dari atas, bukan dari kekuasaan, tetapi dari pribadi masyarakat yang baik nanti akan membentuk pemerintahan yang seperti itu. baik. Insya Allah. Dari masyarakat yang baik akan membentuk pemerintah yang baik. Karena kalau masyarakatnya ini tidak baik, dengan cara apapun kita membentuk atau memilih pemimpin, maka karena bibitnya bukan bibit yang baik, maka hasilnya tidak baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya isi 3, itu mau bibit yang dimakan baik dengan cara merem, dapatnya isi 3. Bibit yang baik. Dengan cara terbuka, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kanan, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kiri, makanya tetap tangan kanan, dapatnya tetap isi 3. Karena semua bibitnya kacangnya baik.
Tapi kalau kemudian kacang ini kopong-kopong, atau gombong-gombong, kosong-kosong gitu dilihat ya, dengan merem, diambil dengan merem, kopong, melek, kopong, kosong. tangan kanan, kopong, tangan Kosong. kiri, kopong. Nah, konsep dalam manhaj salaf itu adalah kalau semua rakyat baik, maka pemimpin yang tampil adalah baik, orang yang insya baik. Allah. Kalau semua rakyat amanah, maka pemimpin yang tampil Amanah, adalah insya Allah. amanah. Tapi kalau rakyat ini adalah rakyat yang sudah terbiasa korup, biasa bikin nota palsu, biasa bikin LPG fiktif, biasa bikin saksi palsu, biasa rapel tanda tangan, nanti kalau berkuasa ya kurang lebih sama. Jadi konsepnya adalah membentuk masyarakat yang mereka semua adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang yang baik ya, membentuk masyarakat orang-orang yang baik. Tidak ada kamusnya apa namanya revolusi itu tidak ada. Nanti silahkan baca salah satu buku pedoman yang biasa dipakai, misalnya kitab Ushul Sunnah yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimallahu, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Di situ tidak boleh bagi kita untuk memerangi penguasa yang sah. Kalau kemudian penguasa yang sah tidak boleh dilawan ya, ataupun terkait mengenai masalah Wahabi, saya tidak paham apa yang dimaksud Wahabi. dengan Nah, ini jangan salah lagi ya. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang namanya Wahabi. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu bermanhaj salaf. Jadi jangan dicampur adukan ya antara Wahabi dan Salafi ya. Jadi mereka itu sangat-sangat jauh. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kapan, berdiri tahun berapa, itu tidak ada. Yang tidak pernah ada ormas yang namanya Wahabi. Wahabi. Tidak ada di Indonesia itu Wahabi, tidak ada. Tidak terdaftar. Jadi tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Wahabi. Wahabi. Iya. Karena sahabat, mereka itu menanyakan tentang aliran Wahabi atau Salafi itu menurut mereka ya. Tapi sebenarnya itu di Indonesia itu tidak ada yang namanya Wahabi, karena mungkin cara pandang mereka yang berbeda, jadi mereka itu mengkait-kaitkan atau menghubung-hubungkan antara Wahabi dan Salafi. Jadi sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi tidak ada yang namanya aliran Wahabi di Indonesia ya. Jadi sahabat, yuk kita belajar, kita perdalam agama kita agar kita tidak salah paham dalam mengartikan atau menilai yang menurut mereka itu aliran. Belajar dengan ustadz-ustadz yang memang ahli dalam bidangnya, dan yuk kita bangun diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Oke, saya ingatkan kembali untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.